Puji nama Tuhan, kami ucapkan selamat pagi dan salam untuk setiap kita saudara. Salam buat saudara yang ada di rumah dimanapun saudara menyaksikan acara ini. Kami percaya berkat Tuhan ada di setiap kita, dan kami juga percaya bahwa hari-hari ini penyertaan pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini, bahkan hari-hari yang berlalu. Kau sudah menyertai setiap kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. Bahkan setiap umat-Mu dimanapun kami berada, apapun keadaan kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian yang terbaik hanya kami persembahkan bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk mulai ibadah kami. Mari setiap kita jemaat Tuhan dimanapun sudah berada, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan adalah perlindungan kita, amin. Di apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan sanggup untuk melindungi kita dimanapun kita berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat. Walaupun goncang dunia, walaupun keadaan tidak menentu, Kau Allah yang setia, Allah yang menuntut setiap kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindungan. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Haleluya. Di tengah badai topan dunia, Yesus gunung batu kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah pelindung. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Mari dikasih Tuhan, percayalah Allah kita dahsyat. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang engkau, tempat berlindung, tempat berlindung yang sekali lagi, tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan, Engkau luar biasa. Mari jemaat Tuhan, tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Sungguh kami merasakan penyertaan, sungguh kami merasakan Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Kenapa kemanakah kami dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi
menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan
Biarlah hatimu disenangkan atas pujian pengagungan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Biarlah hatimu bersuka ya Tuhan mendengar pujian pengagungan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan itu membawa hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Kau layak menerima semuanya itu. Kau layak menerima yang terbaik dari setiap kehidupan kami. Gereja-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan, yang ada di rumah, di jalan, dimanapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan, berikan kami telinga mendengar, mata yang melihat, hati yang memahami dan pikiran yang tunduk sepenuhnya kepada firman Allah saja. Kami persembahkan semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Para jemaat yang mengasihi Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mendengar. Puji nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan lebih dahulu tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu pada saat hari ini. Engkau memberikan kesehatan bagi kami sehingga kami dapat berjumpa kembali dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sebab kami tahu firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, urapi hamba-Mu dan urapi semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sering mendengar suatu istilah yaitu face shield, yang artinya pelindung muka dari virus yang sedang terjadi hari-hari ini. Di mana-mana saya melihat ada banyak orang menggunakan face shield, yaitu pelindung muka. Hari ini saya membawakan yaitu tema khotbah Jesus my shield, Yesuslah perisai. Saudara dikasihi Tuhan, dalam kamus bahasa Indonesia, kata perisai adalah yaitu alat untuk melindungi diri atau menangkis senjata, atau mungkin sebagai tameng, bahkan melindungi diri dari serangan-serangan musuh. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sangat membutuhkan atau merindukan perlindungan Tuhan terjadi atas kehidupan kita sekalian. Khususnya di tengah-tengah pandemi ini, kita menghadapi berbagai serangan-serangan baik dari iblis maupun lewat wabah penyakit yang sedang terjadi hari-hari ini. Olehnya kita membutuhkan yaitu perisai. Dan siapakah perisai itu? Perisai sesungguhnya adalah Yesus. Karena kita melihat bahwa hari-hari ini semua orang ingin dirinya dilindungi. Dan kalau kita melihat hari-hari ini
bahwa penyakit ini tidak hanya datang kepada atau tidak memandang bulu kepada siapapun dia datang, apakah dia kepada orang besar, orang kecil, orang miskin, orang kaya, orang yang berkedudukan tinggi atau orang biasa, maka semua diserang oleh penyakit ini. Maka orang mencari perlindungan. Nah, oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, tentu secara rohani lebih lagi kita harus mencari perlindungan. Nah, perlindungan yang sejati adalah Kristus Yesus. Tetapi persoalannya adalah tidak semua orang mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Hanya orang-orang yang tertentu, hanya orang-orang yang disayangi Tuhan yang akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Nah, tentu kita mau menerima perlindungan dari Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu saya ingin menunjukkan yaitu 3 hal pada saat hari ini, bagaimana supaya kita mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu kita akan belajar dari Alkitab supaya saya dan saudara mendapatkan perlindungan. Maka kita akan melihat poin yang pertama, yaitu dalam Kejadian 15 ayat yang pertama, yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Nah, Tuhan sendiri mengatakan kepada Abraham bahwa jangan takut, Abraham, akulah perisaimu. Artinya, akulah yang melindungimu, akulah yang akan membentengi engkau, akulah yang akan menjaga engkau, kata Tuhan, yaitu kepada Abraham. Nah, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan perlindungan? Tidak saja perlindungan dari penyakit yang sedang terjadi hari-hari ini, tetapi teristimewa adalah perlindungan agar waktu Tuhan datang kembali, kita mendapatkan yaitu pembelaan Tuhan dan kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yang pertama di sini, kata-kata ini datang kepada seorang yang bernama Abraham. Siapa Abraham? Itu adalah orang yang percaya. Maka yang pertama yang harus kita miliki, saudara-saudara dikasihi Tuhan, agar kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang percaya. Nah, ini yang harus kita miliki hari-hari ini, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Persoalannya adalah, masihkah kita percaya kepada Tuhan hari-hari ini? Oleh karena banyaknya komplitnya masalah di hari-hari ini, ada banyak manusia mulai kurang percaya kepada Tuhan. Dan mohon maaf, dan hamba-hamba Tuhan juga ada yang mengalami penyakit ini. Tentu kita tidak bisa salahkan, tetapi itu adalah seizin Tuhan. Tetapi persoalannya, masihkah kita bisa percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan? Abraham ini, saudara dikasihi Tuhan, dia adalah seorang bapak orang yang percaya, Alkitab katakan. Nah, sehingga karena kepercayaannya itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Tuhan menggaransi dirinya, pribadi Tuhan menjadi perlindungan, menjadi garansi, menjadi pelindung bagi Abraham. Hari-hari ini, asalkan saya dan saudara percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan perlindungan kepada kita. Perlindungan dari apa saja? Perlindungan dari krisis ekonomi, perlindungan dari penyakit, perlindungan dari serangan-serangan iblis. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka perlindungan itu menjadi milik dan bagian kita. Sekarang ini, saudara dikasihi Tuhan, banyak orang sudah mulai ragu terhadap perlindungan dari Tuhan. Orang mulai mencari perlindungan kepada mistis-mistis. Orang mulai mencari perlindungan kepada orang pintar. Orang mencari perlindungan kepada apa saja. Yang penting mereka mendapatkan perlindungan. Tapi nyatanya, saya mau katakan, perlindungan atau perisai yang sejati adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Abraham senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan.
bukan hanya berada dalam perlindungan Tuhan, tetapi Abraham menerima berkat yang luar biasa. Sesuatu yang mustahil dialami oleh Abraham. Kenapa? Karena dia percaya. Sesuatu mustahil apa maksud saya? Abraham ini sudah berumur 100 tahun dan istrinya berumur 90 tahun. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka sudah lanjut usia dan Sarah istrinya sudah mati pucuk, yang dalam istilah biologisnya menopause. Tetapi dari seorang yang sudah lanjut umur, dari seorang yang sudah tua itu, Tuhan mampu membangkitkan keturunan. Lahirlah Ishak, yang nanti Ishak melahirkan Esau dan Yakub, dan akhirnya Yakub menjadi suatu bangsa yang besar. Kenapa? Karena Yakub yaitu adalah keturunan dari orang yang percaya, yang kita kenal pada akhirnya keturunan Yakub itu adalah yaitu keturunan Israel. Siapa yang tidak tahu Israel hari-hari ini? Israel menjadi anak kesayangannya Tuhan, milik kesayangannya Tuhan. Dan sampai hari ini Israel itu selalu dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Karena saudara dikasih Tuhan, Abraham adalah bapa mereka. Abraham, Tuhanlah yang menjadi perisai bagi Abraham. Hanya saja saya garis bawahi, yang pertama, ketika kita ingin menerima yaitu perlindungan dari Tuhan, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu sedikit pun. Sebenarnya Sarah, yaitu istri Abraham, hampir ragu. Sebab ketika Tuhan menyatakan janjinya bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki, Sarah itu tertawa, saudara dikasih Tuhan. Artinya apa? Dia hampir ragu, betulkah atau benarkah bahwa Tuhan ya sanggup memberi pertolongan kepadanya. Dan nyatanya karena kepercayaan Abraham itu, maka janjinya digenapkan bagi kehidupan Abraham. Oleh itu yang pertama, saudara dikasih Tuhan, supaya kita menerima yaitu perlindungan dari Tuhan, saudara harus tetap percaya kepada Tuhan. Walau mungkin di sekeliling kita, mungkin keadaan kita, mungkin pekerjaan kita seolah-olah tidak ada harapan lagi, ya, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap yakin kepada pertolongan kuasa Tuhan. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami yang namanya mujizat. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita baca dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-7, yaitu ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Saya ulangi, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Hal yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yang harus kita miliki sehingga kita menerima perlindungan dari Tuhan adalah ketulusan hati. Ya, ketulusan hati. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini oleh karena banyaknya pergumulan, banyaknya kesusahan, sangat sulit kita menemukan orang yang tulus. Lebih sering kita melihat yaitu orang yang tidak tulus. Dalam hal ini sekarang banyak terjadi yang namanya penipuan. Menipu secara online, menipu ya dari janji dan lain sebagainya. Sudah minim yang namanya ketulusan. Ya. Supaya kita menerima yaitu perlindungan dari Allah, maka saya dan saudara harus menjaga ketulusan hati. Ya. Ketulusan hati yang pertama yaitu adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Mari kita hari-hari ini datang kepada Tuhan. Ketika kita beribadah semacam ini, sekalipun melalui yaitu media
ataupun melalui live streaming dan lain sebagainya. Mari kita, walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, mungkin hanya lewat online saja, mari kita tetap menjalankan ibadah kita secara tulus. Jangan bermain-main dalam ibadah, saudara. Kerjakan dengan ketulusan hati. Ya, kerjakan dengan ketulusan hati. Sebab mengapa? Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-37 dikatakan oleh firman Tuhan begini, saudara. Mazmur pasal 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Artinya apa? Ketika kita memiliki ketulusan, tulus dalam beribadah, tulus dalam melakukan sesuatu, tulus dalam berkorban, tulus mengerjakan pelayanan, bahkan termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita tulus melakukan segala sesuatu, baik dalam pekerjaan, kerjakan ya dengan ketulusan. Baik juga terhadap pemerintah yang sekarang hari-hari ini kita ya kenal yang namanya yaitu protokol kesehatan. Mari kita lakukan dengan ketulusan. Ya. Jangan kita lakukan itu dengan bersungut-sungut, menggerutu. Kita lakukan dengan ketulusan. Sekali lagi ayat ini berkata, perhatikanlah orang yang tulus, sebab akan ada masa depan pada mereka. Ketika kita masih punya ketulusan, ya, maka janji Tuhan akan ada masa depan kepada kita. Saudara dikasihi Tuhan, sulit memang sekarang ya menemukan orang yang tulus. Ketika orang menawarkan sesuatu kepada kita, langsung pikiran kita terstigma, jangan-jangan ya, jangan-jangan begitu ya. Nah, saya mau katakan, menjadi orang Kristen kita harus menjadi orang yang tulus. Tulus itu artinya apa? Ya, benar-benar dari dalam hati, mampu menjaga hatinya, ya, tidak terprovokasi oleh hal-hal duniawi, tetapi mampu menjaga hatinya. Saya teringat kepada Yusuf, ya, suami Maria. Alkitab katakan Yusuf itu adalah seorang yang tulus hatinya. Dan saya melihat, karena Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya, maka Yusuf dipercayakan oleh Tuhan menjadi suatu keluarga tempat hadirnya Kristus, menjadi suatu keluarga tempat lahirnya juru selamat dalam kehidupan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tulus. Demikian juga kita, ketika kita tetap menjaga ketulusan kita, maka saya yakin dan percaya bahwa kita akan mengalami perlindungan dari Tuhan. Hal yang sama yang Tuhan katakan kepada Abraham, Tuhan katakan juga kepada keluarga Yusuf dan Maria. Jangan takut, ya, jangan takut hai Maria, aku menyertai engkau. Kuasa naungan Allah yang Maha Tinggi, dikatakan dalam Injil Lukas, naungan Allah yang Maha Tinggi akan melindungi engkau. Karena apa? Karena Yusuf adalah orang yang tulus, termasuk Maria juga. Saya yakin dia adalah orang yang tulus. Saudara dikasihi Tuhan, tetaplah kita memiliki ketulusan teristimewa, ketulusan dalam beribadah, ketulusan dalam melayani. Sebab orang-orang yang tulus akan memiliki masa depan. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan membaca Mazmur pasal 18 ayat yang ke-30. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal 18 ayat 30. Demikian, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saya ulangi, dia menjadi perisai bagi siapa? Bagi yang berlindung kepada dia. Ya. Dia menjadi penjaga kita, dia menjadi perisai bagi kita, asalkan kita adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan.
Sama halnya seperti saya katakan tadi. Ya, sekarang kepada siapa kita berlindung, saudara dikasih Tuhan? Seandainya kita punya uang banyak pun, apakah uang yang banyak bisa menggaransi saudara tidak terkena penyakit? Yang kedua, apa kita berlindung kepada kekuasaan jabatan kita? Persoalannya adalah, apakah jabatan dan kekuasaan mampu melindungi seseorang sehingga tidak terkena penyakit? Yang paling dekat adalah gubernur kita pun sempat yaitu terkena COVID-19. Ya. Jadi saya pikir tidak ada yang luput. Semua orang yaitu berpotensi untuk mengalami serangan dari wabah penyakit ini. Tetapi kita tahu ketika kita berlindung pada Tuhan. Saya ulangi ayat ini, Mazmur 18 ayat 30 berkata, Dia menjadi perisai bagi semua orang dalam tanda kutip yang berlindung padanya. Hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, berlindunglah pada Tuhan. Ya. Saya mengingat ada satu lagu lama, lagu Pentakosta, begini bunyinya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Di akhir dari syair itu dikatakan, berlindunglah pada sabda Allah. Ya, berlindunglah pada sabda Allah. Nah, kita melihat bagaimana praktek berlindung kepada Allah. Ya, bagaimana praktek kehidupan sehari-hari berlindung kepada Allah. Tentu saya mau kasih tahu praktek yang paling nyata bahwa membuktikan saya berlindung kepada Allah adalah yaitu kita hidup dalam doa, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya mau tekankan kepada saudara, berdoalah kepada Tuhan, meminta perlindungan. Baik pagi hari, mungkin gak malam hari, dan dimanapun kita berada dalam seluruh aktivitas kita. Berlindunglah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Tidak ada lagi tempat yang bisa menjadi perlindungan hari ini, saudara-saudara, kecuali hanya Yesus saja. Hanya kepada Yesus saja perlindungan kita hari-hari. Sekali lagi, prakteknya adalah lewat menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Kalau saya lihat hari-hari ini, seolah-olah manusia bisa melindungi dirinya. Kenapa? Karena mereka lupa Tuhan. Gak pernah berdoa, tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah berlindung kepada Tuhan. Ya. Hari berlalu begitu saja, gak pernah mengingat Tuhan. Ya, tidak pernah mengingat Tuhan. Bangun pagi langsung bekerja tanpa ingat Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen, saya mau katakan, tetaplah berlindung kepada Tuhan, karena memang Dia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi di akhir zaman ini saya selalu katakan, dimanapun saya berada, bahwa sekarang ini adalah akhir zaman, yaitu hari-hari terakhir. Tidak ada tempat perlindungan. Ya, tidak ada tempat perlindungan. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Walau engkau banyak masalah, ya justru ketika seperti inilah kita mencari perlindungan yang tepat. Dan perlindungan yang tepat itu adalah Yesus Kristus. Karena memang Dia adalah perlindungan bagi atau perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saudara, tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Ya, sebagai bukti bahwa engkau yaitu berlindung pada Tuhan, andalkan Tuhan. Baik dalam keluarga kita. Ya, siapa yang bisa jaga anak kita sekarang? Siapa yang bisa jaga suamimu? Ya, siapa yang bisa jaga istrimu? Siapa yang bisa jaga kita hari-hari ini? Maka Yesus menawarkan dirinya. Berlindunglah pada Tuhan sehingga kita mengalami keamanan dan mengalami damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat Tuhan berkelimpahan kepada kita.
Sebagai kesimpulan, supaya kita menerima perlindungan dari Tuhan, Dia siap menjadi perisai bagi kita. Tetapi ingat, yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, miliki hati yang tulus. Dan yang terakhir, berlindunglah pada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai keluarga kita, menyertai usaha dan pekerjaan kita, menyertai masa depan kita, bahkan menyertai kita. Ketika Tuhan datang kembali, kita yang berlindung kepadanya akan dibawanya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di tengah-tengah yaitu dinamika yang terjadi di dunia ini akhir zaman ini, maka kami sangat rapuh ya Tuhan. Maka kami sangat terbatas. Tetapi kami bersyukur firman-Mu datang kepada kami, bahwa Engkau menawarkan diri-Mu sebagai perisai. Engkau menawarkan diri-Mu sebagai perlindungan. Oleh sebab itu pada hari ini kami letakkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Lindungilah keluarga kami, lindungilah anak-anak kami, lindungi masa muda kami, lindungi usaha dan pekerjaan kami, lindungilah masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman ini yaitu meneguhkan hati kami, memberi keyakinan kepada kami bahwa hari-hari ini kami harus berlindung kepada Tuhan, sehingga kami akan melihat pertolongan, bahkan penyertaan dan berkat Tuhan semakin Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami merasa aman, merasa damai dan sentosa di hari-hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di hati kami, sehingga itu menjadi iman bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di akhir dari pemberitaan firman ini, biarlah Engkau curahkan berkat-Mu bagi kami sekalian. Oleh sebab itu, umat dikasih Tuhan, kita buka hati kita, terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dari Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dialah perisai dan perlindungan bagi kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Salam sehat, sampai jumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan dalam ibadah kita sudah berlangsung. Nah, buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami memberikan kesempatan juga bagi yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara boleh bersama-sama berdoa dengan saya dan ikuti doa saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengaku aku berdosa. Ampuni segala dosa kesalahanku. Jadikan Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Buat saudara yang baru menerima Tuhan Yesus dan juga yang ingin bergabung menjadi anggota GBI GCP Batam, silakan menghubungi sekretariat gereja di nomor 0811 7757 868. Dan saudara juga dapat didoakan. Saudara juga bisa menghubungi nomor tersebut. Sekali lagi 0811 7757 868. Ada hamba Tuhan yang akan berdoa buat saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan.